Manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Namun, karena virus corona, hampir seluruh dunia membatasi kehidupan sosial. Rasa cemas, takut terinfeksi, memaksa masyarakat untuk di rumah aja. Hal ini menimbulkan persoalan baru bagi Indonesia, seperti depresi karena pandemi. Salah satu ajakan menghadapi situasi ini adalah berdoa. Namun, apakah doa efektif? Bagaimana pendapat tenaga medis tentang hal ini? Bersama saya Dr. Jesslyn, inilah Shalom Dok, depresi di masa pandemi. Bersama saya saat ini Dr. Lahargo Kembaran, spesialis kedokteran jiwa. Shalom Dok, apa kabar? Salam, kabar baik Jesslyn, salam sehat jiwa. Baik, terima kasih Dok sudah bisa hadir di acara Shalom Dok hari ini. Baik Dok, nah kita sekarang mau bahas nih Dok, kan ada banyak pasien yang positif, terus habis itu dengan ada kondisi coronavirus 2019 ini, kira-kira dampak COVID-19 terhadap angka stres dan depresi di Indonesia itu bagaimana Dok? Ya, Jesslyn, jadi kalau kondisi COVID-19 ini ternyata berdampak bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan psikis, mental, dan psikologis dari masyarakat di seluruh dunia, dan terutama masyarakat Indonesia. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia itu membuat suatu swapriksa masalah psikologis secara online di website kami www.pdskji.org. Dan kami dapatkan dari swapriksa itu ada kurang lebih 2.500 yang sudah mengisinya, ada 69% yang sudah mengalami masalah psikologis. Dan dari 69% itu ada gangguan cemas, gangguan depresi, dan trauma psikologis yang sudah dialami oleh masyarakat Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jesslyn. Oke. Apakah benar Dok dampaknya itu hanya terasa terhadap orang yang positif corona saja atau yang sehat juga nih Dok? Saat ini pandemi COVID-19 adalah krisis yang setiap hari kita lihat, dengar, baca, bahkan mungkin mengalami dan menyaksikan secara langsung. Dan ketika kita sebagai manusia menyaksikan hal-hal yang membahayakan, mengkhawatirkan dan mengancam, maka ada bagian otak kita, yaitu di bagian prefrontal cortex namanya, gitu ya. Nah, itu akan kemudian dia memberikan suatu reaksi kepada diri kita gitu. Dan reaksi yang ditimbulkan itu menghasilkanlah suatu hormon yang kita sebut namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon stres yang didistribusikan ke organ tubuh dan dia akan memberikan sensasi yang tidak nyaman di dalam tubuh kita. Jesslyn. Baik Dok. Nah, kira-kira apa sih Dok? Kan tadi 69% tuh Dok. Berarti kan ada yang terkena, ada yang tidak mengalami stres dan depresi. Kira-kira apa sih yang membuat seseorang itu menjadi rentan untuk mengalami stres ataupun depresi? Faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang itu stres, cemas, atau depresi itu ada 3 faktor dia, yaitu faktor biologi, psikologis, dan sosial. Faktor biologi itu adalah salah satunya faktor genetik. Apabila di antara anggota keluarga ada yang memiliki masalah atau gangguan jiwa, maka orang tersebut akan lebih beresiko atau lebih rentan untuk terkena masalah dan gangguan jiwa. Pernah riwayat jatuh terbentur kepala, menggunakan narkoba, pernah ada riwayat sakit yang berat seperti infeksi dan kejang, itu semua menjadi faktor resikonya. Kemudian faktor psikologis, seperti apa peristiwa-peristiwa traumatis yang pernah dia alami sebelumnya. Seperti misalnya pernah ada kekecewaan, kehilangan, kemudian konflik atau masalah yang belum terselesaikan, keinginan yang tidak tercapai, termasuk berbagai pola relasi yang tidak sehat, yang kurang nyaman dialami sebelumnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor sosial, seperti kondisi pandemi COVID-19 ini adalah merupakan stresor psikososial bagi setiap orang gitu ya. Jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Kita harus stay at home, working from home, study from home. Bukan hal yang mudah buat semua masyarakat untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan
berbagai perubahan-perubahan itu. Belum lagi kita mau masuk ke new normal, adaptasi kebiasaan baru, itu juga bukan hal yang mudah buat setiap masyarakat. Sehingga munculnya cemas, stres, dan depresi sebenarnya hal yang wajar di tengah kondisi krisis seperti sekarang. Tetapi kalau itu berlangsungnya berlebihan dan berkepanjangan dan sudah mengganggu fungsi serta produktivitas kita, maka kita memerlukan konsultasi kepada profesional kesehatan jiwa agar segera mendapatkan bantuan. Jesslyn. Oke. Nah, kita kan tahu nih dok, dampak COVID-19 tadi yang juga mempengaruhi psikososial kita itu tidak hanya persoalan kesehatan aja, tapi juga persoalan ekonomi seperti dampak yang orang kehilangan pekerjaan, kemudian yang kemiskinan juga bertambah. Nah, beberapa orang akhirnya memilih jalan pintas nih dok untuk bunuh diri. Jadi kalau kita lihat di berita tidak sedikit ya jumlah orang yang bunuh diri di era pandemi ini nih dok. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang bisa sampai memilih jalan pintas untuk bunuh diri gitu? Ya, benar sekali Jesslyn, kita sekarang ini akhir-akhir ini banyak mendengar ya ada kasus bunuh diri atau self-harm, melukai diri sendiri. Nah, kami juga melakukan survei yang tadi saya sampaikan, mendapatkan data tersebut bahwa setengah dari yang mereka mengalami depresi sudah mulai berpikir untuk melukai dirinya, untuk mengakhiri hidupnya, untuk bunuh diri, merasa tidak punya harapan, tidak punya kesempatan untuk hidup lebih baik ke depannya. Dan dari 50% yang memiliki pikiran untuk bunuh diri itu, 19%-nya berpikir setiap hari mengenai hal tersebut. Jadi inilah memang potret masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini. Dan ini disebabkan karena gangguan depresi yang dialami. Jadi depresi itu adalah penyakit medis, yaitu disebabkan karena gangguan keseimbangan zat kimia di dalam otak atau kita sebut neurotransmitter. Penyebab lain dari orang bunuh diri adalah yang kita sebut gangguan psikotik. Gangguan psikotik itu adalah gangguan menilai realitas. Jadi yang bersangkutan tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Ini ditandai dengan munculnya halusinasi, seperti mendengar ada suara-suara bisikan yang berkomentar atau menyuruh dia melakukan sesuatu, melihat seperti ada bayangan, badannya seperti ada yang nempel, mencium bau-bauan, merasa di mulut bibir ada rasa tertentu yang tidak ada sumbernya. Dan penyebab dari gangguan ini adalah karena memang gangguan keseimbangan zat kimia di otak atau neurotransmitter. Sehingga mencari pertolongan ke profesional kesehatan jiwa menjadi langkah yang penting untuk suatu proses pemulihan dari gangguan tersebut. Jesslyn. Oke. Nah, selama pandemi ini dok, kan kita nih sebagai orang umat Kristiani seringkali mendapat anjuran untuk berdoa. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah berdoa itu sebenarnya efektif untuk mengurangi stres atau depresi dok? Dari penelitian riset yang saya baca, efek doa terhadap kesehatan mental itu terhubung, bermakna sekali gitu ya. Jadi sangat berhubungan ketika seseorang berdoa gitu, kemudian berdampak positif terhadap kondisi kesehatan mentalnya. Dan doa itu menimbulkan suatu efek tenang, rileks, dan santai. Dan dengan berdoa itu ada sistem saraf parasimpatis yang kemudian terstimulasi, dan itu yang menyebabkan berbagai organ tubuh berada dalam keadaan yang rileks dan santai. Dan di dalam otak kita akan keluar suatu hormon yang kita sebut endorfin, dan endorfin itu yang kemudian membuat perasaan menjadi rileks, santai, sehingga stres, kecemasan, dan depresi itu bisa berkurang. Artinya berdoa merupakan salah satu manajemen stres kalau dipandang dari sisi kedokteran ataupun psikiatri. Jesslyn. Oke, berarti kalau kita cemas dan stres, berdoa itu nggak sia-sia deh dok ya. Jadi memang benar ada manfaatnya dan juga ada evidence base-nya nih ya. Nah, kemudian dok, kalau misalnya nih kenapa sih walaupun kadang kita udah berdoa, tapi juga masih banyak nih orang yang merasa walaupun sudah berdoa tetap merasa stres, depresi, dan kok kayaknya ya nggak menenangkan gitu. Itu penyebabnya apa tuh dok?
Kita perlu memahami bahwa stres, cemas, dan depresi itu adalah penyakit medis, bukan penyakit karena kekurangan iman, bukan karena kita kurang berdoa, kurang beribadah gitu. Dia sama posisinya seperti penyakit-penyakit yang lain, seperti hipertensi, jantung, diabetes, ya itu juga bisa mengenai siapapun. Mereka yang rajin berdoa atau tidak rajin berdoa punya kesempatan yang sama untuk terkena suatu gangguan kejiwaan. Dan ketika munculnya gangguan kejiwaan itu, ya kita berobat secara medis juga. Karena memang ini suatu penyakit yang sangat kita kenal di dunia kedokteran, dan ada cara-caranya, ada standar prosedurnya bagaimana mengatasi setiap gangguan ini. Dan pemulihan atau recovery adalah sesuatu hal yang memungkinkan untuk setiap individu yang mengalami suatu gangguan kejiwaan seperti cemas, depresi, ataupun gangguan jiwa berat lainnya. Jesslyn. Berarti mitos itu ya dok ya, kalau misalnya kita mengalami stres dan depresi itu berarti kita nggak deket nih sama Tuhan atau iman kita nggak kuat. Itu berarti pandangan yang sering kali salah ya dok ya. Ya, benar sekali, itu sepertinya terlalu berlebihan gitu ya, karena ini penyakit medis kok gitu ya, siapapun bisa terkena. Saya merawat ada pendeta, ada guru sekolah minggu, ada ahli agama yang lain yang notabene melakukan kegiatan ibadah berdoa secara tekun, tetapi memungkinkan juga untuk tetap terkena suatu gangguan kejiwaan seperti cemas dan depresi. Nah, terus dok, kan tadi masalah cemas dan depresinya nih. Kalau masalah mengkonsumsi antidepresan atau misalnya obat-obatan yang lain, apakah itu berarti kita tidak mengandalkan Tuhan, dok? Ya, itu juga persepsi yang perlu kemudian kita luruskan. Nah, jadi setiap gangguan kejiwaan itu perlu ditegakkan diagnosisnya oleh seorang dokter. Kalau dia datangnya ke spesialis, berarti ke dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Maka seorang psikiater akan kemudian melihat gejala-gejalanya dan menegakkan diagnosisnya. Setelah itu mempersiapkan terapi yang diperlukan oleh orang ini. Salah satu terapinya adalah obat-obatan, tapi obat-obatan bukan satu-satunya terapi untuk memulihkan suatu gangguan jiwa. Ada edukasi yang nanti diberikan seperti mengatur pola hidup sehat, nutrisi makanan yang baik, berolahraga yang cukup, kemudian juga tidur yang cukup, merubah mindset, sudut pandang, kemudian spiritual ditingkatkan dengan berdoa. Baru yang kedua ada psikofarmaka atau obat-obatan. Obat-obatan itu yang memang secara evidence based atau kedokteran yang berbasis bukti akan bisa memulihkan dengan cepat kondisi gangguan kejiwaannya. Kemudian ada program rehabilitasi psikososial, ada menggunakan alat terapi yang kita sebut neurofeedback atau TMS, transcranial magnetic stimulation. Jadi ada berbagai terapi yang bisa diberikan untuk mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan berdoa, minum obat adalah salah satunya. Dan ini semua kita biasanya diskusikan, Jesslyn, kepada pasiennya. Jadi ada yang kita sebut share decision making dalam membuat keputusan terapi bagi pasiennya. Jesslyn. Oke, mantap banget nih dok. Berarti ini kan kalau misalnya kita ke psikiater. Nah, tapi yang kita tahu ada juga nih dok rekan kerja psikiater, yaitu psikolog. Nah, kira-kira gimana sih caranya kita tahu kapan kita udah cukup nih doa aja, atau kapan kita harus ke psikolog, atau kapan kita harus ke psikiater? Dan konselor juga apakah sama dengan psikolog gitu dok? Mungkin bisa diceritakan? Baik. Jadi kalau misalnya masyarakat atau teman-teman semua mengalami suatu masalah gangguan kejiwaan, datang ke siapapun terlebih dahulu tidak apa-apa. Yang penting mereka adalah profesional kesehatan jiwa. Ada psikiater, psikolog, ada perawat jiwa, ada konselor, ada pekerja sosial. Mereka semua punya kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Dan bila memang kasus yang sedang ditangani itu di luar kompetensinya, maka akan dilakukan rujukan. Nah, rujukan atau referensi ini akan membuat kasus tersebut ditangani oleh mereka yang punya kompetensi lebih. Contohnya, datang pertama ke psikolog atau perawat jiwa, tapi ternyata dia membutuhkan pengobatan. Nah, dirujuklah ke psikiater karena hanya psikiater yang bisa memberikan resep obat-obatan
kepada setiap orang yang mengalami masalah atau gangguan jiwa. Kadang-kadang kami psikiater juga merujuk ke psikolog kalau memang membutuhkan pemeriksaan ataupun terapi psikologis yang lebih mendalam tentunya. Jadi tidak apa-apa buat masyarakat, kemanapun datang terlebih dahulu itu bukan suatu masalah. Yang membedakan psikiater dan psikolog adalah keilmuannya. Kalau psikiater, dia awalnya adalah seorang dokter umum yang mengambil spesialisasi untuk kedokteran jiwa atau psikiatri, itu kurang lebih 4 tahun lagi belajarnya, baru kemudian menjadi seorang psikiater. Jadi ilmu dasarnya adalah ilmu kedokteran atau medis. Kalau psikolog, dia langsung fakultas psikologi. Jadi memang ilmunya adalah ilmu psikologi, ilmu sosialnya yang lebih menonjol di sana. Itu saja perbedaannya. Kira-kira gimana sih dok kondisi stigma terhadap psikolog dan psikiater terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia dok?